Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadilah Jupri dari IPO 1 jurusan Ilmu Politik Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Alauddin Makassar. Di video kali ini, saya akan menampilkan salah satu isu atau masalah mengenai sistem ekonomi neoklasik. Keberadaan aliran ekonomi neoklasik sudah begitu dominan pemakaiannya dalam kancah pendidikan dan penerapan ilmu ekonomi pada hampir sebagian besar negara di dunia ini. Dominasi aliran ekonomi neoklasik ini disebabkan keberhasilan negara-negara maju dalam menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, sehingga berdampak pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak pakar ekonomi yang berpendapat bahwa aliran ekonomi neoklasik mungkin saja cocok bagi negara maju. Akan tetapi, penerapannya di negara sedang berkembang perlu diadakan penyesuaian. Kenyataan ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang sangat berbeda antara negara maju dan berkembang. Artinya, salah satu artikel yang berjudul "Indonesia Terperangkap Sistem Ekonomi Neoklasik". Narasumbernya yaitu Benny Leonanda, pemerhati ekonomi dari Universitas Andalas, mengatakan Indonesia kini terperangkap sistem ekonomi neoklasik, yakni ekonomi yang menggerus kekayaan negara dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ia menambahkan, jika sistem ini masih terus menjerat Indonesia, maka itu artinya sama dengan menjual masa depan untuk dikonsumsi hari ini. Indikasi praktik ekonomi neoklasik sudah sampai ke desa-desa, ditandai pasar di pedesaan menjadi sepi. Perilaku konsumtif sebagian masyarakat pedesaan beralih membeli kendaraan bermotor ketimbang membeli produk lain. Uang untuk membeli motor tersebut mereka peroleh secara kredit ke bank dan perusahaan asing, kendati mereka harus membayar cicilan sepeda motor sebelum membelanjakan untuk keperluan lain. Hal ini memberikan dampak produksi perkebunan dan pertanian mereka pada awalnya meningkat, kemudian menurun, seiring penurunan permintaan dunia dan penurunan harga komoditas ekspor terhadap komoditas yang mereka jual. Benny mengatakan bahwa mirisnya pendapatan petani menurun drastis. Dampaknya, pasar di pedesaan menjadi lesu sesuai laporan BPS beberapa bulan terakhir, yakni inflasi di pedesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan, dan penduduk miskin di pedesaan menjadi meningkat. Sistem ekonomi neoklasik meruntuhkan sistem ekonomi dunia dan mengancam Indonesia. Lebih dimaknai sebagai sistem ekonomi yang bertumpu pada permintaan, kebutuhan, ketersediaan, distribusi barang produksi tanpa mempedulikan negara atau masyarakat mempunyai uang dan sumber daya untuk bertransaksi di pasar. Padahal, setiap kebutuhan uang atau anggaran disediakan dalam bentuk hutang, sehingga pada sistem APBN selalu mempertahankan defisit setiap tahun. Sementara itu, merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Juni 2016 naik 5,18%. Angka ini menunjukkan konsumsi masyarakat pemerintah masih tetap tinggi. Pada sisi lain, ekspor dan impor turun atau tercatat minus 2,73% dan minus 3,01%. Pendapatan negara pada semester pertama turun dari tahun sebelumnya sebesar 33,249 triliun atau hanya mencapai 35,5% dari target APBNP 2016, lebih rendah dari capaian tahun lalu yang mencapai 41,5% dari target APBNP 2015. Sementara itu, pendapatan mulai berkurang karena pengeluaran pemerintah dan masyarakat melebihi pendapatan. Untuk menutupi kekurangan itu, terpaksa melalui hutang dalam berbagai instrumen dan mekanisme. Benny mengatakan hal ini ditunjukkan pertumbuhan jasa keuangan sesuai data BPS pada bulan Agustus 2016 yang tercatat sebesar 11,8%, tertinggi dari kelompok lain dan jauh lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,18% itu. Oleh karena itu,
pemerintah seharusnya selektif memilih program kerja, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya guna untuk menyelamatkan keuangan negara. Kalaupun memang terpaksa, pemerintah harus memotong anggaran negara, mengurangi defisit anggaran secara bertahap, menunda sebagian program kerja yang telah direncanakan, kendati itu program prioritas yang telah direncanakan. Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat untuk menahan laju pertumbuhan ekonomi. Di samping pemerintah juga harus menahan laju penurunan pertumbuhan ekonomi agar tidak turun drastis guna menghindari gejolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian dan penggunaan aliran ekonomi neoklasik di negara berkembang kurang cocok disebabkan kondisi lingkungan yang sangat berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, perlu diadakan penyesuaian oleh negara berkembang tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.